Pagi, Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia. Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, memiliki kemampuan berkomunikasi itu menjadi poin plus yang sangat penting bagi kesuksesan atau keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut ini ada 5 tips untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Ikuti dan simak dalam video ini. Jangan lupa sebelum lanjut, support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Oke sahabat, kita tahu bahwa komunikasi memiliki peran penting untuk keberhasilan dalam berbagai bidang. Dalam karir, dalam bisnis, dalam kehidupan sosial, kita memerlukan kemampuan berkomunikasi. Dan pada dasarnya, setiap orang itu sudah mampu berkomunikasi, tetapi tidak setiap orang mampu berkomunikasi efektif. Itulah mengapa ada orang-orang yang lebih mudah atau lebih melesat karirnya karena punya nilai plus dalam berkomunikasi. Karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif agar bisa meraih keberhasilan, lebih memudahkan kesuksesan dalam berbagai bidang, dalam bisnis, dalam kehidupan sosial kita, bahkan dalam keluarga maupun dalam karir kita. Apa saja itu tips agar kita bisa membangun komunikasi yang efektif? Ada 5 tips yang bisa kita terapkan dari tips sederhana ini bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah ketika membangun komunikasi, maka beri kesan pertama yang menyenangkan dan bersemangat. Jadi kesan yang antusias dan menyenangkan, ramah, itu adalah poin penting yang pertama. Karena apa? 1 menit sampai 3 menit pertama dalam berkomunikasi itu hal yang sangat penting untuk menciptakan kesan seseorang terhadap orang lain. Jadi itu akan membuat kita atau audien, kalau kita berpresentasi di depan audien atau lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita akan tahu persis seperti apa, apakah menarik, apakah dilanjutkan itu menjadi menarik untuk diteruskan atau tidak. Karena itu beri kesan pertama dalam 1-3 menit itu adalah kesan yang menyenangkan, kesan yang bersemangat, kesan yang ramah dan terbuka. Bisa tekniknya, bisa dengan gestur tubuh kita, sikap kita yang kelihatan tersenyum, pandangan mata kita saat berbicara, kemudian posisi gerak tubuh kita yang kelihatan supaya menunjukkan lebih bersemangat, lebih terbuka, dan tidak ada kesan seperti gelisah misalnya, atau kesan grogi, tidak tenang dan sebagainya. Itu akan membuat lawan bicara kita atau partner kita dalam berbicara akan menjadi kurang nyaman. Karena itu beri kesan nyaman, bersemangat, ramah dan terbuka. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, membangun komunikasi harus disertai dengan rasa hormat atau respect, saling menghormati. Karena itu kita harus menjadikan lawan bicara kita atau orang yang kita ajak bicara itu adalah menjadi orang yang kita anggap sebagai mereka penting, atau kita anggap atau jadikanlah mereka itu orang yang penting kita ajak bicara, sehingga ada respect dan rasa hormat. Jadi kita harus menghargai, menghormati mereka, dan diharapkan dengan begitu ada terbangun komunikasi yang saling menghargai, saling menghormati. Itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tipsnya kecakapan empati. Membangun komunikasi yang efektif, baik itu komunikasi dalam bekerja sama, komunikasi dalam tim, komunikasi di dalam pekerjaan, dalam bisnis atau dalam kehidupan sosial, perlu memiliki kemampuan empati. Karena pada dasarnya komunikasi itu bukan sekedar berbicara, bukan sekedar pandai berbicara. Komunikasi itu ada hal-hal lain yang harus juga diperhatikan agar menjadi efektif. Salah satunya dari membangun komunikasi yang dengan empati adalah kemampuan mendengar lebih dahulu untuk memahami, baru kemudian kita merespon atau bereaksi
sehingga lawan bicara kita atau kita tahu persis, memahami perasaan, memahami pikiran, kondisi dari lawan bicara kita atau partner kita atau audien kita. Karena itu bangun kecakapan empati dalam berkomunikasi sehingga menjadikan komunikasi itu efektif. Bukan sekedar pandai berbicara. Seringkali ada, kalau Anda seorang sales misalnya, Anda hanya menyiapkan pandai berbicara, kemudian di depan klien Anda banyak bicara. Saking pandainya Anda berbicara, saking banyaknya Anda berbicara, klien Anda bosan. Karena Anda tidak tahu apa yang dimaui klien, sehingga yang Anda bicarakan bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh klien. Karena itu harus ada kemampuan mendengar. Mendengar untuk memahami, mendengar untuk lebih tahu apa yang dibutuhkan klien. Itulah yang diperlukan dengan kecakapan empati. Sehingga ketika kita berbicara sesuai apa yang dibutuhkan oleh klien atau oleh lawan bicara kita. Itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat adalah sikap rendah hati. Jadi dalam membangun komunikasi kita harus memiliki sikap rendah hati, memberikan penghargaan kepada orang lain. Misalnya Anda bisa dengan memberikan pujian yang sopan santun ya, bukan pujian yang kurang sopan misalnya. Jadi itu akan membuat klien, lawan bicara atau orang lain akan merasa dihargai juga. Dengan begitu kita harus mau mendengar juga orang lain karena kita memiliki sikap rendah hati, mau mendengarkan, mau menghargai pendapat orang lain. Jadi tips yang keempat adalah komunikasi harus dibangun dengan sikap rendah hati. Kemudian tips yang kelima adalah memperbanyak wawasan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kalau komunikasi kita itu nyambung itu kan enak ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, kemudian orang itu hobinya bersepeda misalnya, kemudian kita menyinggung dia tentang hobinya sepeda dan kita nyambung juga berkomunikasi tentang sepeda, mungkin akan menjadikan komunikasi itu lebih hidup. Demikian juga mungkin orang itu kita tahu bahwa hobinya adalah dalam hal saham misalnya, kemudian kita bicara juga menyinggung tentang saham dan kita nyambung pembicaraannya dengan tentang pengetahuan tentang saham, maka itu akan membuat dia juga bersemangat berbicara. Jadi kita harus menambah wawasan, harus terus meningkatkan wawasan agar kita bisa komunikasi dengan level manapun. Kalau kita bertemu dengan orang itu punya wawasan pengetahuan apa, kita bisa nyambung dan bisa mengikuti. Dan komunikasi yang nyambung itu akan menjadi efektif. Karena itu penting kita untuk terus juga meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan wawasan kita, meningkatkan pemahaman kita tentang audien kita, tentang klien kita, tentang lawan bicara kita. Itulah tips-tips membangun komunikasi. Jadi sahabat, terus tingkatkan kemampuan komunikasi dengan 5 tips itu diantaranya agar kita menjadi pribadi yang mampu membangun komunikasi yang efektif. Karena komunikasi efektif menjadi salah satu nilai plus untuk keberhasilan, kesuksesan kita dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian sahabat, inspirasi dari saya Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.